Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman semakin sehat ya. Amin, ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya. Ini ada request dari akunnya Mita ya. Jadi untuk dibikinkan video ya. Mas, nanti bahas tentang sensasi di dunia lain yang detail ya Mas, disertai asing dan seperti tidak kenal dengan manusia. Aku takut banget Mas. Apa aku akan depresi? Aku takut banget Mas, tolong dibahas ya Mas. Oke ya teman-teman ya. Jadi sensasi seperti ini sebenarnya sudah saya bahas, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya, supaya teman-teman itu juga bisa termotivasi ya, tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini. Yang akan saya ceritakan ini adalah murni pengalaman pribadi saya. Bagaimana saya mengatasi sensasi seperti ini, nanti akan saya jabarkan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman ya simak sampai dengan selesai supaya teman-teman itu paham. Jadi nanti apa yang akan ditanyakan kembali ya, yang bukan seputar sensasi yang sudah saya bahas ini. Jadi nanti bisa dengan topik yang lain lagi saya bikin video ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Ketika kita itu mengalami yang namanya keluar dari rumah ya, kita itu terasa asing ya. Kita sudah bisa melihat orang ya A, kita sudah bisa melihat orang B, kita sudah melihat aktivitas A ya, kita sudah bisa melihat aktivitas B, tapi kita serasa tidak pernah bisa menyatu dengan mereka seperti di dunia lain ya, seperti pokoknya ya susah digambarkannya ya seperti itulah ya teman-teman. Jadi kita itu mempunyai rasa cemas yang berlebih lagi. Jadi kita takutnya sudah takut lagi yang namanya kita takut depresi, takut gila lah, takut-takut yang lainnya itu ya teman-teman ya. Nah, hal seperti ini bisa normal kembali ya teman-teman, nggak usah khawatir ya. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah berlatih ya. Kenapa saya bilang harus berlatih? Karena sensasi seperti ini ya, kalau tidak kita latih itu akan semakin menjadi dan kita itu nanti akan semakin cemas ya. Kenapa bisa ini terjadi ya? Ini berdasarkan pengamatan saya ya pada diri saya ya. Karena kita setiap hari ya sudah mempunyai dunia sendiri, yaitu dunia tentang sensasi asam lambung dan kecemasan ya teman-teman. Sensasi asam lambung dan kecemasan itu kan setiap hari itu muncul ya, kita tanda tanya lagi, kita menanyakan lagi, kok begini lagi, kok begitu lagi, kok kemarin yang ini hilang, kok muncul lagi, belum lagi ketakutan ini, ketakutan itu ya teman-teman. Jadi setiap harinya yang kita pikirkan adalah seperti itu ya, jadi lingkaran dunia asam lambung itu ya teman-teman, kita pikirkan setiap hari, muncul lagi sensasi kita pikirkan, muncul lagi sensasi baru kita pikirkan. Jadi ketika kita sudah mulai mau bangkit, kita sudah mulai mau keluar dari rumah atau kita sudah mulai move on ya, kita itu merasakan yang namanya seperti asing ya, seperti kita itu di dunia lain ya, tidak bisa menyatu dengan mereka. Karena apa? Yaitu karena kita sudah terlalu lama di dalam dunia kita sendiri, yaitu memikirkan tentang sensasi-sensasi yang muncul. Jadi mulai sekarang ya teman-teman, ketika teman-teman masih di fase seperti ini ya, saya harap teman-teman itu sudah mulai berlatih ya. 3P dijalankan konsisten ya, konsisten dan telaten. Kalau teman-teman merasa 3P tidak ada perbaikan, teman-teman jangan patah semangat. Karena apa? Karena ini perlu dilakukan rutin, perlu dilakukan secara konsisten ya teman-teman. Memang perbaikannya sedikit demi sedikit ya teman-teman, jadi seperti tidak kerasa. Tapi ini ada hasilnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pun dulu pada saat mau mencoba hal seperti ini, saya itu merasa ragu. Karena sebelum-sebelumnya sudah saya praktekkan juga, tapi mungkin saya belum konsisten ya teman-teman ya. Dan untuk mengatasi sensasi yang kita itu seperti di dunia lain, seperti kita itu kok terasa asing, mereka itu terasa asing, pokoknya seperti kita tidak bisa menyatulah dengan lingkungan sekitar kita ya. Ini caranya harus berlatih, berlatih keluar dari rumah ya teman-teman. Pada saat kita keluar dari rumah, itu yang akan dirasakan pasti teman-teman itu akan terasa aneh ya. Lihat orang aja itu seperti kayak di film kartun gitu ya. Terus kalau kita lihat luar gitu aja seperti lihat genteng rumah orang lain aja seperti bergelombang gitu ya, terus seperti pokoknya nyut gitulah, pokoknya kayak di zoom, kayak besar, kelihatan besar, kayak kadang kayak kelihatan kecil. Nah, itu juga saya mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Terus ketika kita melihat orang ngobrol, asik ngobrol, kita pingin mendekati mereka, tapi kita itu serasa tidak pernah bisa nyambung, atau kita itu seperti tidak bisa masuk apa yang mereka obrolkan, apa yang mereka bicarakan. Kita kadang dengar, tapi kita tidak bisa menanggapi. Nah, di situ kadang teman-teman pasti merasakan panik kan? Nggak usah panik ya teman-teman.
ini nggak apa-apa ya. Makanya teman-teman itu harus latih seperti itu. Pokoknya keluar dari rumah, entah itu di depan teras saja ya. Pertama itu pemanasan adalah kita itu keluar dari rumah, mungkin kita itu di teras aja. Lihat ya, orang sekitar itu lalu lalang gitu ya. Itu teman-teman akan terasa pusing, akan terasa aneh ya. Teman-teman masuk lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti dicoba lagi seperti itu ya. Terus ada orang mungkin ngajak ngobrol atau kita ditanya. Saya dulu pernah punya pengalaman seperti itu ya. Ketika di luar rumah ya, saya itu ditanya ya. Tapi ya saya tidak bisa konsen dan saya bahkan nggak tahu apa yang ditanyakan. Saya cuma mau senyum, tapi senyum aja saya itu susah karena saya itu terlalu merasa-rasa apa yang saya rasakan gitu ya teman-teman ya. Nah ini pokoknya dilatih terus. Hari kedua ya teman-teman ya, mungkin teman-teman itu sudah bisa ke sebelah kiri rumah atau sebelah kanan rumah ya. Teman-teman nggak harus paksakan harus dengan apa namanya kumpul dengan tetangga atau teman-teman jangan paksakan harus oh saya itu pokoknya harus ke sana. Jangan dipaksakan seperti itu ya teman-teman. Untuk berlatih itu butuh kita itu benar-benar punya apa namanya punya rasa yang slow ya, relax gitu ya. Jadi tahapan aja, tahapan demi tahapan. Kalau memang kita itu masih terasa pusing, malah terasa aneh lagi, terasa takut lagi, nggak apa-apa semampunya dulu. Di teras, depan rumah ya, hari keduanya bisa ke kiri rumah, ke kanan rumah, hari ketiganya takut lagi, nggak apa-apa. Yang penting tetap keluar di rumah, walaupun masih baru duduk-duduk ya. Itu lakukan rutin ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan ada tahapannya ya. Teman-teman sudah berani itu nyebrang ke rumah tetangga, atau mungkin teman-teman itu sudah berani ke kebun gitu ya teman-teman, walaupun itu jaraknya hanya 10 atau 15 meter gitu ya. Tapi itu menurut saya pas pada saat kita melatih itu memang itu penuh perjuangan. Dan ada perasaan-perasaan seperti kita itu tidak yakin dengan yang kita rasakan itu akan sembuh. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Teman-teman itu harus optimis karena saya sudah mengalami hal seperti ini. Dulu saya juga punya pikiran seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita punya tekad, kita punya niat, pokoknya saya itu harus sembuh, saya itu harus bisa. Itu dilawan ya teman-teman, dilawan dengan cara kita itu berlatih ya. Kita itu berlatih, kita biasakan, nanti teman-teman bisa, itu karena terbiasa ya teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman juga harus menjalankan yang namanya 3P itu ya. Ketika teman-teman mau keluar dari rumah, teman-teman itu sudah sarapan ya, sudah pokoknya perut itu jangan kosong. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mulai menjalankan metode seperti ini, teman-teman itu perutnya kosong, terus muncul sensasi fisik, nanti teman-teman tambah panik lagi, tambah cemas lagi, besoknya nggak berani keluar lagi. Pokoknya nggak usah muluk-muluk dulu ya teman-teman, nggak usah muluk-muluk dulu. Sedikit demi sedikit, karena gangguan seperti ini ya, apalagi gangguan asam lambung yang sudah disertai kecemasan dengan sensasi psikis sudah muncul seperti ini, itu butuh ketelatenan dan itu butuh jiwa kita ya, jiwa kita yang kuat untuk kita itu bisa sembuh gitu ya. Jadi intinya meyakinkan ke diri kita itu bahwa saya bisa, pokoknya saya bisa. Itu harus memunculkan rasa itu ya teman-teman. Nanti teman-teman pasti akan merasakan hasilnya ya. Jadi kondisi seperti ini bisa terjadi karena apa ya? Karena kita sudah terlalu lama dalam dunia kita, dunia sensasi, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, sensasi dari fisik sampai dengan psikis, dari fisik dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut ya. Dari ketakutan ini, ketakutan itu, kecemasan ini, kecemasan itu, bolak-balik setiap hari yang kita pikirkan itu. Jadi kita itu berada di posisi yang menurut kita nyaman saja, aman saja. Ya di mana itu? Di dalam rumah. Akhirnya kita tidak bersosialisasi. Nah, dari situlah ketika kita sudah mulai mencoba, karena pikiran kita itu selalu setiap harinya ada di dunia sensasi asam lambung ya. Akhirnya ketika keluar dari rumah itu semua terasa aneh ya. Tapi nanti akan terbiasa dan nanti teman-teman juga akan bisa normal kembali. Jangan takut, teman-teman, jangan takut gila, jangan takut depresi. Yang penting teman-teman punya niat, punya semangat ya, teman-teman ya. Harus telaten. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis beserta sensasi-sensasinya baik fisik maupun psikis ya. Ini berproses ya, teman-teman. Jadi kita itu harus telaten ya. Tenang saja teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga bisa sembuh ya. Semangat terus ya, teman-teman ya. Untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini butuh ketelatenan kita, kesabaran kita,
kesadaran kita, keikhlasan kita dalam menjalani ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu, nanti disambung dengan topik lain. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.